Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apika Wulandari dari kelas 11 Retail 2 SMK 5 Pangalengan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup bisnis retail. Memahami bisnis retail. Pengertian dari retail, kata retail berasal dari bahasa Prancis yaitu retailer yang artinya memotong atau memecah sesuatu, yaitu memecahkan barang atau produk yang diproduksikan oleh industri manufaktur dalam jumlah besar menjadi barang yang dapat digunakan atau dikonsumsi langsung oleh konsumen akhir sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Bisnis retail dapat dipahami sebagai semua aktivitas yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi. Retail merupakan kegiatan terakhir dalam jalur industri perdagangan yang menghubungkan produsen dengan konsumen akhirnya. Dalam jalur distribusi, barang atau produsen, pedagang besar dan peritel sebelum barang diterima oleh konsumen akhir. Produsen manufaktur memiliki tugas dan fungsi untuk membuat barang, menetapkan harga, promosi, dan menjual barang kepada pedagang besar. Bisnis retail saat ini telah memiliki banyak perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Retail memiliki peran yang signifikan. Sektor bisnis retail tetap dibutuhkan karena dapat mendongkrak perekonomian, memudahkan jalur distribusi barang, dan juga menciptakan lapangan kerja yang baru. Di sini juga ada retail tradisional. Retail tradisional adalah retail yang memiliki paradigma konvensional di mana fokus retail adalah dengan mempersiapkan hal-hal yang tidak dapat diberikan oleh produsen, namun menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yaitu ada pemilihan lokasi kurang dipertimbangkan, potensi pembeli kurang diperhitungkan, jenis produk kurang terkonsep, tidak mengoleksi merek, kurang memperhatikan pemasok, melakukan pencatatan keuangan sederhana, tidak adanya evaluasi keuntungan per produk, tidak merencanakan pengembangan bisnis. Dan juga di sini ada retail modern. Perspektif retail modern lebih menekankan pada orientasi bisnis yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen yang menjadi pangsa pasarnya. Oleh karena itu, pengolahan bisnis retail modern akan mengikuti pola perilaku konsumen. Yang satu, memilih lokasi yang strategi. Kedua, melakukan prediksi atas potensi pembeli. Tiga, barang dagang dikelola terarah. Keempat, seleksi ketat terhadap merek. Kelima, seleksi ketat terhadap pemasok. Enam, mencatat keuangan dengan cermat. Ketujuh, evaluasi keuntungan per produk. Kedelapan, pengembangan bisnis yang terencana. Dan selanjutnya ada memahami format bisnis retail. Ada 3 karakteristik utama pada bisnis retail untuk mengelompokkan berbagai macam format bisnis retail. Yang ke-1 yaitu format retail berdasarkan unsur-unsur yang digunakan. Ada 4 macam unsur yang digunakan pengelola retail dengan tujuan memuaskan kebutuhan. Sebelumnya A. Konvensional supermarket. Supermarket konvensional merupakan toko swalayan yang menyediakan berbagai macam jenis makanan, umumnya adalah bahan makanan daging dan hasil bumi, dan berbagai produk terkait lainnya. Dan B. Ada big retailer. Box merupakan perkembangan dan supermarket konvensional telah berkembang dan memperluas area penjualannya serta menambah stok produk barang yang dijual sehingga barang dagangan yang dijual semakin bervariasi. Big retail sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu superstore, supermarket, warehouse, dan
yaitu retail kebutuhan sehari-hari atau bisa disebut juga dengan convenience store. Memiliki jumlah produk yang terbatas dan umumnya menjual barang-barang tingkat perputarannya tinggi. Fast moving product disebut juga sebagai swalayan kecil yang melayani konsumen tanpa harus pergi jauh ke supermarket untuk membeli produk harian dalam jumlah kecil. Dan D, ada retail produk umum atau bisa disebut juga dengan kendala merchandise retail. Kesatu, toko discounters. Kedua, toko khusus specialty store. Tiga, toko kategori spesialis. Keempat, department store. Kelima, off-price retailing. Enam, volume retailing. Mungkin cukupkan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.